Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 7. Bom termonuklir atau bom hidrogen menggunakan prinsip reaksi inti antara Li dan neutron menghasilkan helium dan isotop hidrogen. Pertanyaan A. Tuliskan reaksi inti yang terjadi. Seperti diketahui di soal, bahwa ini merupakan reaksi inti antara 36 litium dengan 1 neutron, menghasilkan isotop helium-24 dan sebuah isotop hidrogen. Jumlah nomor atom dan nomor massa di kiri dan kanan reaksi harus sama. Maka nomor massa dari hidrogen yang dihasilkan adalah 6 ditambah 1 dikurang 4 sama dengan 3. Selanjutnya pertanyaan B. Hitung energi ikat inti total dalam joule dan energi ikat inti per nukleon dalam joule per nukleon dalam satu inti litium. Diketahui massa isotop 36 Li 6,0151227952 SMA. Pertama-tama kita tulis terlebih dahulu nilai-nilai yang diketahui yaitu massa litium, massa proton, massa neutron, dan konversi 1 SMA ke dalam kilogram. Yang ditanya adalah energi ikat inti total dan energi ikat inti per nukleon. Pertama kita cari terlebih dahulu energi ikat inti total. Sama dengan defek massa dikali C kuadrat. Sama dengan massa nukleon dikurang massa inti dikali C kuadrat. Sama dengan jumlah neutron pada litium dikali massa neutron, ditambah jumlah proton pada litium dikali massa proton, dikurang massa litium, dikali C kuadrat. Sama dengan 3 dikali massa neutron, ditambah 3 dikali massa proton, dikurang massa litium, dikali C kuadrat. Dengan memasukkan massa neutron, massa proton, dan massa litium, maka akan kita dapatkan besar defek massa itu sebesar 0,0327013523 SMA, dikali C kuadrat. Karena di soal diminta dalam bentuk joule, maka satuan SMA pada defek massa ini terlebih dahulu kita ubah menjadi satuan kilogram, seperti telah dikonversikan di dalam soal. Yaitu mengalihkan defek massa dalam satuan SMA ini dengan 1,6605 bla 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 kilogram per SMA dikali C kuadrat. Maka akan kita dapatkan energi ikat inti sebesar 4,887 kali 10 pangkat minus 12 joule. Pertanyaan selanjutnya dari soal B yaitu energi ikat inti per nukleon. Kita hanya perlu membagi energi ikat inti total dengan jumlah nukleon pada atom Li sebanyak 6. Maka akan kita dapatkan energi ikat inti per nukleon itu sebesar 8,146 kali 10 pangkat minus 13 joule per nukleon. Selanjutnya pertanyaan C. Bila 10 mg Li bereaksi sempurna sesuai dengan persamaan di atas, hitung energi dalam kilojoule yang dihasilkan oleh reaksi tersebut. Diketahui massa isotop 36 Li 6,0115127952 SMA dan helium 4,00260325542 SMA. Pertama kita menuliskan terlebih dahulu yang diketahui, yaitu massa Li, massa neutron, massa helium, massa hidrogen, konversi 1 SMA ke dalam kilogram, dan konversi 1 SMA ke dalam mFV per C kuadrat. Yang ditanyakan adalah energi yang dihasilkan dalam reaksi tersebut. Kita tulis ulang reaksinya, maka energi yang dihasilkan itu sama dengan defek massa reaksi dikali C kuadrat, sama dengan massa helium ditambah massa hidrogen dikurang massa Li ditambah massa neutron dikali C kuadrat. Dengan memasukkan massa helium, massa hidrogen, massa litium, massa neutron, dan kecepatan cahaya, maka akan didapatkan energi yang dihasilkan dalam peluruhan tersebut adalah sebesar minus 7,674 kali 10 pangkat minus 13 joule. Energi ini merupakan energi yang dilepas ketika kita mereaksikan satu atom litium. Sementara pada soal kita mereaksikan 10 mg litium. Maka kita harus mengetahui jumlah atom litium dalam 10 mg litium ini. Jumlah partikel sama dengan mol dikali bilangan Avogadro, sama dengan massa per mr dikali bilangan Avogadro. Kita masukkan massa 10 mg, yaitu 10 kali 10 pangkat minus 3 gram, dibagi massa molekul relatif litium yaitu 6,0151227952 SMA atau gram per mol, dikali bilangan Avogadro. Maka akan kita dapatkan jumlah atom litium dalam 10 mg litium itu sebesar 1,0008 kali 10 pangkat 21 atom. Energi yang dihasilkan untuk 10 mg litium dapat kita cari dengan mengalihkan energi yang dihasilkan untuk satu atom dengan jumlah atom pada 10 mg litium, yaitu sama dengan minus 7,674 kali 10 pangkat minus 13 joule dikali 1,0008 kali 10 pangkat 21 atom. Maka akan didapatkan energi yang dilepaskan selama reaksi 10 mg litium ini sebesar minus 7,68 kali 10 pangkat 8 joule. Ingat kembali yang diminta dalam kilojoule. Maka kita mengalihkan dengan 10 pangkat minus 3. Jawaban akhir dari soal ini adalah minus 7,68 kali 10 pangkat 5 kilojoule.
Selanjutnya pertanyaan D. Isotop 13 hidrogen meluruh memancarkan sinar beta dengan waktu paruh 12,32 tahun. Hitung waktu dalam tahun yang diperlukan agar 5 mg isotop hidrogen berkurang sebanyak 3 mg. Pertama-tama kita tuliskan terlebih dahulu reaksinya, yaitu 13 hidrogen meluruh menghasilkan sinar beta dengan waktu paruh 12,32 tahun. Hitung waktu yang diperlukan agar 5 mg hidrogen berkurang sebanyak 3 mg. Maka hidrogen akhir yang tersisa itu sebanyak 2 mg. Kita ketahui M0 di sini yaitu sebelum meluruh sebanyak 5 mg dan M itu sebanyak 2 gram. Maka kita dapat menggunakan rumus umum untuk peluruhan, yaitu M sama dengan M0 kali E pangkat minus lambda T. M per M0 sama dengan E pangkat minus lambda T. Kita lenkan kiri kanan, ln M per M0 sama dengan minus lambda T. T sama dengan ln M minus ln M0 per minus lambda. Kita masukkan M, M0 dan lambdanya, yaitu ln 2 minus ln 5 per minus ln 2 per 12,32 tahun. Maka kita peroleh lamanya waktu yang diperlukan untuk isotop hidrogen meluruh dari 5 mg sebanyak 3 mg sehingga tersisa 2 mg, yaitu sebesar 16,28 tahun. Nomor 8. Pada tahun 2006, seorang ex-agen intelijen KGB meninggal dunia di London. Hasil investigasi kepolisian setempat memperlihatkan bahwa agen tersebut diduga dibunuh dengan cara memasukkan isotop radioaktif 210PO ke dalam makanan atau minumannya. Pertanyaan A. 210PO dibuat dengan cara menembakkan 209 Bi dengan neutron berkecepatan tinggi. Tuliskan persamaan reaksi pembentukan 210PO dari 209 Bi. 210PO dibentuk dari 209 bismut yang memiliki nomor atom 83 ditambah dengan satu neutron berkecepatan tinggi dihasilkan 210PO yang memiliki nomor atom 84. Agar nomor atom di kiri dan kanan reaksi sama, maka reaksi ini harus menghasilkan satu buah partikel beta. Selanjutnya pertanyaan B. Tentukan energi ikat inti pernukleon isotop 210PO. Massa 210PO sama dengan 209,98285 SMA. Terlebih dahulu kita tuliskan nilai-nilai yang diketahui, yaitu massa PO, massa proton, massa neutron, dan konversi 1 SMA ke dalam kilogram. Untuk menentukan energi ikat inti pernukleon, terlebih dahulu kita mencari energi ikat inti total. Energi ikat inti sama dengan defek massa dikali C kuadrat, sama dengan massa nukleon kurang massa inti kali C kuadrat, sama dengan jumlah proton dikali massa proton, ditambah jumlah neutron dikali massa neutron, dikurang massa PO dikali C kuadrat, yaitu sama dengan jumlah proton pada PO 84 dikali massa proton ditambah jumlah neutron 126 dikali massa neutron dikurang massa PO dikali C kuadrat. Maka akan didapatkan defek massa ini sebesar 1,71983 SMA dikali C kuadrat. Kita konversikan SMA ini ke dalam kilogram, yaitu mengalikan dengan 1,66053 bla 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 kilogram per 1 SMA dikali C kuadrat. Maka akan didapatkan energi ikat inti total dalam 210PO itu sebesar 2,5702 kali 10 pangkat minus 10 Joule. Maka energi ikat inti pernukleon sama dengan 2,5702 kali 10 pangkat minus 10 Joule dibagi jumlah nukleon dalam 210PO, yaitu 210. Maka didapatkan energi ikat inti pernukleon sebesar 1,2239 kali 10 pangkat minus 12 Joule per nukleon. Selanjutnya pertanyaan C. 210PO meluruh dengan memancarkan partikel alfa dengan waktu paruh 138 hari. Tuliskan persamaan reaksi peluruhan 210PO tersebut. PO menghasilkan partikel alfa. Dengan menyamakan jumlah atom di kiri dan di kanan, maka dalam peluruhan ini akan dihasilkan isotop yang memiliki nomor atom 82, yaitu Pb, yang memiliki nomor massa 206. Selanjutnya pertanyaan D. Tentukan presentasi massa isotop 210PO yang masih tersisa di dalam tubuh korban setelah 23 hari. Pada pertanyaan C disebutkan bahwa waktu paruh dari PO ini sama dengan 138 hari. Sedangkan lamanya PO meluruh dalam tubuh korban itu 23 hari. Presentasi PO yang tersisa yaitu M per M0 sama dengan E pangkat minus lambda T. Sama dengan E pangkat minus ln 2 per waktu paruh yaitu 138 hari dikali 23 hari. Maka didapatkan M per M0 ini sebesar 0,89. Maka presentasi massa isotop PO yang tersisa di dalam tubuh korban setelah 23 hari itu adalah sebesar 89%. Selanjutnya pertanyaan E. Hitung energi yang dihasilkan dalam Joule pada peluruhan 0,1 mol isotop 210PO jika diketahui massa 210PO yaitu 209,98285 SMA, massa partikel alfa 4,00151 SMA. Terlebih dahulu kita menuliskan nilai-nilai yang diketahui, yaitu massa PO
massa alfa, massa PB, dan konversi 1 SMA ke dalam kilogram. Kita tulis ulang reaksinya. Energi yang dihasilkan sama dengan defek massa pada peluruhan dikali dengan C kuadrat, sama dengan massa alfa ditambah massa PB dikurang massa PO dikali C kuadrat. Dengan memasukkan massa alfa, massa PB, dan massa PO, akan didapatkan defek massa peluruhan ini sebesar minus 6,87 kali 10 pangkat minus 3 SMA kali C kuadrat. Karena di soal diminta dalam joule, kita ubah terlebih dahulu SMA ke dalam kilogram, yaitu dengan mengalihkan 1,66053878 kg per 1 SMA dikali C kuadrat. Maka didapat energi yang dihasilkan itu sebesar minus 1,026 kali 10 pangkat minus 12 Joule. Energi ini merupakan energi yang dihasilkan ketika mereaksikan satu atom PO. Sementara di soal diketahui bahwa yang direaksikan adalah 0,1 mol PO. Terlebih dahulu kita mencari jumlah atom PO dalam 0,1 mol PO ini. Jumlah partikel sama dengan mol dikali bilangan Avogadro, sama dengan 0,1 kali bilangan Avogadro. Jumlah atom PO dalam 0,1 mol PO ini adalah sebesar 6,02 kali 10 pangkat 22 atom. Maka energi yang dilepaskan adalah sebesar 1,026 kali 10 pangkat minus 12 Joule dikali 6,02 kali 10 pangkat 23, yaitu sebesar minus 6,176 kali 10 pangkat 10 Joule. Selanjutnya nomor 9. Aktivitas isotop 14C yang diperoleh dari jaringan tanaman yang masih hidup adalah sebesar 0,26 dps per gram. Satu sampel fosil kayu memberikan aktivitas sebesar 0,186 dps per gram. Diketahui waktu paruh 14C sebesar 5.730 tahun, dan massa 14C dan 14N berturut-turut adalah 14,003241 SMA dan 14,003074 SMA. Diketahui 1 SMA sama dengan 931 MeV per C kuadrat. Massa proton sama dengan 1,007277 SMA, massa neutron sama dengan 1,008665 SMA, dan massa elektron sebesar 0,005486 SMA. Pertanyaan A, mengapa isotop 14C bersifat radioaktif? Jelaskan. Seperti telah dibahas dalam pertanyaan nomor 1, bahwa isotop dengan nomor atom kecil sama dengan 20 akan bersifat stabil jika perbandingan neutron dan protonnya itu sama dengan 1. Sementara pada isotop 14-12C, perbandingan neutron dengan protonnya itu tidak sama dengan 1. Maka isotop ini bersifat radioaktif. Selanjutnya pertanyaan B, gambarkan posisi 14C dalam kurva kestabilan N terhadap P. Untuk nomor atom 1-20, kemiringan pita kestabilan itu adalah sama dengan 1, atau pita kestabilan itu berhimpit dengan garis N sama dengan P. Sedangkan perbandingan N per P dari 14C ini adalah 8:6, besar dari 1. Maka isotop 6-14C ini akan berada di atas pita kestabilan. Posisinya kira-kira di sini. Selanjutnya pertanyaan C, tuliskan reaksi peluruhan isotop 14C tersebut. Karena isotop 14C berada di atas pita kestabilan, maka isotop 14C akan mencapai kestabilan dengan mengemisikan beta. Dengan menyamakan nomor atom di kanan dan di kiri reaksi, maka akan kita dapatkan bahwa reaksi ini akan menghasilkan nitrogen 714 yang memiliki perbandingan neutron dan proton itu sama dengan 1. Berarti bahwa isotop nitrogen yang dihasilkan dari peluruhan 14,6C ini adalah bersifat stabil. Selanjutnya pertanyaan D, berdasarkan aktivitas yang diperoleh, hitung umur sampel fosil kayu tersebut. Diketahui dalam soal bahwa isotop 14C dalam jaringan tanaman masih hidup memiliki aktivitas sebesar 0,26 dps per gram. Kita ketahui bahwa isotop ini ketika berada di dalam tubuh makhluk hidup tidak akan meluruh atau berada pada kondisi belum meluruh. Maka aktivitas isotop C14 pada tubuh makhluk hidup ini dapat kita definisikan sebagai A0. Sampel fosil kayu memberikan aktivitas sebesar 0,186 dps per gram. Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diperoleh setelah C14 ini meluruh selama T. Kita ketahui juga waktu paruh dari isotop C14 ini sebesar 5.730 tahun. Umur fosil ini dapat kita ketahui dari rumus umum peluruhan, yaitu A sama dengan A0 kali E pangkat minus lambda T. Maka A per A0 sama dengan E pangkat minus lambda T. Ln A per A0 sama dengan minus lambda T. T sama dengan ln A minus ln A0 per minus lambda. Sama dengan ln A kurang ln A0 per minus ln 2 per T setengah. Sama dengan ln 0,186 kurang ln 0,26 bagi ln 2 per T setengah. Sama dengan 2.769 tahun. Ini merupakan lamanya isotop C14 seluruh yang merepresentasikan umur fosil tersebut. Selanjutnya pertanyaan E, hitung besarnya energi yang terlibat pada reaksi peluruhan isotop 14C. Kita tulis kembali reaksinya.
Kita tulis terlebih dahulu nilai-nilai yang diketahui, yaitu massa C, massa nitrogen, konversi 1 SMA ke dalam mF per C kuadrat, massa proton, massa neutron, dan massa elektron. Energi yang terlibat pada reaksi ini sama dengan efek massa dikali C kuadrat, yaitu sama dengan massa nitrogen ditambah massa beta dikurang massa C dalam satuan SMA, kemudian dikalikan dengan 931 mFE per SMA C kuadrat dikali C kuadrat. Dengan memasukkan massa nitrogen, massa beta, dan massa C, akan didapatkan energi yang terlibat dalam reaksi ini sebesar 0,3552696 mFE. Selanjutnya pertanyaan F, hitung energi ikat rata-rata dalam mFE per nukleon pada isotop 14C. Terlebih dahulu kita menghitung energi ikat rata-rata, sama dengan efek massa dikali C kuadrat, sama dengan jumlah proton dikali massa proton, ditambah jumlah neutron dikali massa neutron, dikurang massa inti dikali C kuadrat. Ini akan sama dengan jumlah proton sebanyak 6 dikali massa proton, ditambah jumlah neutron 8 dikali massa neutron, dikurang massa C dalam SMA, dikalikan 931 mFE per SMA C kuadrat dikali C kuadrat. Maka dapat energi ikat inti itu sebesar 102,17 mFE. Energi ikat inti per nukleon sama dengan 102,17 dibagi 14, sama dengan 7,298 mFE.